Perpanjangan PPKM bikin pedagang menjerit hingga kibarkan bendera putih tanda menyerah. Dia menangis gitu kan. Pada ini kan deadline terakhir kan di bulan Juli ini. Jadi seleri yang kita dapatkan itu terakhir di bulan Juli. Nah, kalau seandainya sekarang di bulan Agustus sedang kita diperpanjang, ya sudah amat semua. Karena Kapiten juga akan close, Mbak. Karena terus terang tamu yang datang itu tidak seimbang dengan apa yang harus kita layani dengan servis kepada para tamu sendiri. Jadi 100% kami tutup, Mbak, gitu. Jadi mohon tolonglah kepada pemerintah, terutama jalankanlah prokem, ya. Tapi maaf, saya bukan menggurui ini. Jadi prokem itu adalah protokol ekonomi, gitu kan. Bagaimana para ekonom itu tahu gitu untuk mengolah negara itu secara benar, gitu kan. Jadi baik. Kami jangan jadi korban, begitu. Kami mengangkat bendera putih sebagai tanda kami menyerah kepada keadaan. Bukan kami melawan pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19. Sama sekali tidak ada terpikir dari kami. Kami adalah rakyat yang taat kepada peraturan. Tapi keadaan dan peraturan itu tidak memihak kepada kami. Itu sangat kecewa tentunya. Dan kami menolak sebetulnya perpanjangan ini gitu. Tapi ya sebagai warga negara yang baik, kami akhirnya memutuskan untuk tetap menjalankan. Toh kita nggak bisa apa-apa juga, sudah diputuskan. Cuman harapannya adalah nanti di tanggal 26, apa yang dijanjikan oleh Bapak Presiden tentang akan dilakukannya pelonggaran di berbagai sektor, ya itu bisa diwujudkan. Karena jujur aja sektor kita di hotel dan restoran ini sangat terpuruk. Kami mohon kebijakan pemerintah akan kami turuti, tapi kami butuh solusi untuk menuruti. Hal ini kami harapkan sekali karena itu menjadi oksigen bagi kami BPD, anggota BPD PHRI Daerah Jakarta. Itu dia, Mbak. Jadi sebetulnya ini bukan rahasia umum lagi ya. Kita ini sudah tidak apa namanya itu sudah katakanlah yang sangat tidak mungkin kalau mengandalkan dari sebuah pendapatan hotel. Jadi kami di sini untuk ada pos-pos gitu, Mbak ya, yang bisa untuk menutupi para gaji-gaji karyawan dan maintenance di sini. Nah, jadi memang betul kami di sini kalau seandainya ada tamu ada 5 orang atau 7 orang itu tidak memungkinkan. Nah, jadi insya Allah mungkin kami akan menutup kegiatan usaha kami. Satu sisi kemanusiaan, saya akan walaupun bagaimana juga akan mempunyai nurani, Mbak ya. Ya saya semampunya lah. Yang penting mereka itu tidak sampai kelaparan. Dan saya juga mungkin akan meminta kepada negara gitu kan, supaya ya kalian ya udah cobalah minta kepada dinas tenaga kerja gitu kan, karena BPJS juga dia udah dapat segala macam. Nah, tinggal bagaimana sekarang dia mendapatkan jaminan jaduk gitu, jaminan hidup gitu kan untuk sementara ya gitu kan, supaya mereka itu tidak menjadikan sengsara gitu kan. Itu aja, Mbak. Perpanjangan PPKM bikin pedagang menjerit hingga kibarkan bendera putih tanda menyerah. Ternyata bendera putih punya sejarah kelam di baliknya. Unggahan terkait pemasangan bendera putih oleh pedagang kaki lima utamanya di sejumlah tempat saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM ramai di media sosial. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat dampaknya tak cuma dirasakan rakyat kecil. Para pengusaha juga menjerit dan mengaku terpuruk jika PPKM darurat diperpanjang pemerintah. Kekhawatiran itu disampaikan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Garut yang mengaku PPKM darurat berimbas pada bisnis mereka. Jika PPKM darurat ini diperpanjang misalnya, yang saya akan serahkan seluruh karyawan. Silakan meminta ke negara untuk mereka bisa makan karena gua sudah tidak mampu bayar. Begitulah ungkapnya Ketua PHRI Garut Deden Rohim. Deden menjelaskan di masa PPKM darurat yang dimulai 3 Juli puluhan anggota PHRI sudah angkat bendera merah putih. Hal itu mendapatkan bahwa para pengusaha telah terpuruk dan tidak sanggup menghadapi situasi pandemi seperti ini. Pengibaran bendera putih itu adalah sebuah refleksi hati yang kita menangis. Kita di tempat usaha sendiri seperti orang yang sudah meninggal, ujar Deden. Selain di Rangkas Bitung, Lebak, Banten, hal serupa juga terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat, kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, hingga daerah Ampel di Surabaya. Sebanyak 104 PKL di Jalan Cikapundung Barat, Kota Bandung, Jawa Barat melakukan aksi pasar bendera putih di kios mereka. Bendera putih yang dikibarkan merupakan tanda bahwa mereka tak lagi sanggup menghadapi COVID-19 yang telah menghancurkan perekonomian mereka. Selama diberlakukannya PPKM darurat, PKL Cikapundung yang terdiri dari pedagang kuliner, stempel dan buku sudah tidak berjualan baik siang maupun malam.
Lantas bagaimanakah sejarahnya sehingga bendera putih diidentikan sebagai tanda menyerah? Pengguna bendera putih adalah tanda menyerah rupanya sudah dilakukan selama ribuan tahun lamanya. Hal itu terlihat dari tulisan seorang penulis sejarah Romawi kuno Livy yang menggambarkan mengenai penyerahan dari pasukan Vitellian yang ditandai dengan bendera putih. Adapun kain putih ada zaman dahulu umum untuk dimiliki sehingga inilah alasan yang paling mungkin menyebabkan bendera putih sebagai tanda penyerahan diri. Selain itu, kain putih merupakan warna yang mudah terlihat saat berada di medan perang. Bendera putih kemudian menjadi umum dalam peperangan di negara barat, namun juga muncul di Cina saat dinasti Han Timur saat 3 abad pertama Masehi. Adapun seiringnya berkembangnya zaman, bendera putih kini menjadi simbol yang diakui secara internasional tak hanya sebagai tanda menyerah, namun juga sebagai tanda yang menunjukkan ketika pasukan berkeinginan memulai gencatan senjata atau ingin melakukan negosiasi medan perang. Pada sebuah konvensi Den Haag dan Jenewa pada abad ke-19 dan ke-20 dibuat sebuah perjanjian yang melarang para tentara untuk memakai bendera putih sebagai cara untuk berpura-pura menyerah dan menyergap pasukan musuh. Sementara itu dikutip dari Flagpolstek, penyalahgunaan bendera untuk tipu muslihat semacam itu nantinya dapat dihukum berdasarkan hukum internasional. Adapun penyalahgunaan fungsi bendera putih semacam itu termasuk dalam kejahatan perang.